lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Tinda spesial Ramadan. Masya Allah ya. Dan jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, Masya Allah, yang dirahmati Allah. Masih kita membahas tentang tema hari ini, Ramadan datang, beban hilang. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau nagih janji Ustadz Syam. Tentang apa tuh? Ini tadi teman saya yang bilang tadi, itu. subhanallah. Ya. Jadi apa nih doa yang bisa dibaca dan mustajab ketika kita sedang mempunyai beban hidup yang begitu besar. Baik. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan doa ketika sedang sedih, gundah gulana, bahkan khawatir akan masa depan, bahkan ada perasaan ingin mengakhiri hidup, ingin merasa bahwasanya melepaskan segala beban di dunia ini, maka Allah katakan, qalu, ucapkanlah atau bacalah, katakanlah apa yang dikatakan, inna lillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita punya masalah, maka kita ingat kepada Allah, semuanya dari Allah. Kalau nyawa saya saja tidak abadi, apalagi masalah hidup saya. Kalau diri saya saja tidak abadi dari Allah dan akan kembali kepada Allah, apalagi beban hidup yang saya terima saat ini. Maka doa yang paling mustajab pertama yang kita dawamkan, bukan hanya kita baca, tapi kita fikirkan maknanya dan kita masukkan ke dalam hati apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada riwayat mengajarkan bahwa ada satu doa yang dibaca agar hati, perasaan ini menjadi tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, saya memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu ya Allah. Wa tu'minu biliqa'ik, dan kepercayaan iman untuk bertemu denganmu. Wa tardha biqada'ik, dan aku mohon kepadamu ya Allah, bantu aku untuk ridha terhadap takdirmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan ya Allah bantu aku untuk menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang Engkau berikan. Kadangkala hati ini tidak tenang, jiwa ini menjadi tidak tenang ketika tidak percaya akan bertemu Allah. Yang kedua, kadangkala hati ini tidak tenang, jiwa ini tidak tenang ketika tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala jiwa ini gelisah, resah, gundah gulana. Kenapa? Karena tidak yakni bersyukur, tidak qanaah atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berpikir kenapa ya saya merasa diri saya beban, maka fikirkanlah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Jadi memang benar ya, hidup ini gak abadi gitu loh. Jadi cobalah kita memanfaatkan semaksimal mungkin supaya kita menghadap Allah ini gak ada beban. Atau semua segala sesuatu yang kita lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan jadi beban lagi ntar. Udah beban di dunia, tambah beban lagi di akhirat. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah, subhanallah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya kita bacakan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, mohon jangan disebutkan nama saya. Udah aman. Pak Ustadz izin bertanya. Ketika bulan Ramadan dagangan saya laris manis, itu artinya Allah meringankan beban saya. Namun pada saat selain Ramadan dagangan saya kembali sepi.
apakah Allah kembali memberikan beban kepada saya setelah Ramadan Ustadz? Wah ini bulan Ramadan laris Pak Kiai. Di luar Ramadan nggak laris. Mohon izin penjelasannya. Baik, Pak Kiai Maulana, Kiai Syam, Kak Fadli. Pemirsa Indonesia, jangan prasangka buruk kepada Allah, suuzon a priori. Tadi baru saja Kiai Maulana menjelaskan. Nah di sini saudaraku yang terhormat, enggak selamanya Ramadan atau tidak selamanya kita dapat rezeki berupa uang, laris manis. Sehat rezeki dari Allah. Health is better than wealth. Sehat aghla minta dunia wa ma fiha. Sehat lebih mahal loh dari dunia dan seisi dunia. Nah kemudian saudara, kalau kita suuzon pada Allah, maaf ya, nanti terjadi feedback kepada manusia itu yang tidak pandai pernah bersyukur kepada Allah. Bahwa sehat kita juga rezeki, sakinah mawaddah warahmah, baiti janati pun kita rezeki dari Allah. Anak-anak kita cerdas, anak kita soleh-soleh itu rezeki dari Allah. Tapi kalau kita bandingkan dengan harta, Ramadan kita laris manis, pacar Cina laku, pacar Jawa, pacar Sunda, dan biji salak andai kata. Iya, tapi pasca Ramadan, nah kemudian Allah mengatakan tujuan daripada Ramadan ini kan la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang mutakin. Nah, kabar insan mutakin itu adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, ingat dikasih jalan keluar sama Allah. Keluar kemana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki itu yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah dan dia menerima sesuatu pemberian Allah, niscaya Allah tuh akan memberikan kecukupan buat kita semua. Nah, hari ini mari sama-sama kita jangan berkeluh kesah kepada Allah. Jangan seuzon. Kiai Maulana lagi ngapain? Baju ya. Kemudian Kiai Syam ya dan Kak Fadli. Pernah ada yang terjadi seuzon sama Allah. Ada orang duduk di bawah pun asam itu pernah terjadi. Dia mikir, kok Allah nggak adil ya? Allah tuh kok nggak adil, seuzon dia. Kok pohonnya besar, buahnya kecil pun asam. Tapi pohon semangka, dia kecil pohonnya tapi buahnya gede banget. Suatu ketika dia duduk lagi ngadem, tiba-tiba jatuh buah asam kepalanya dia. Dan dia berkata, Masya Allah, bagus ini buahnya kecil. Kalau buahnya besar, medret balak saya ini. Ternyata Allah adil. Allah itu adil. Walaupun besar tapi kecil, Masya Allah. Allah maha segala maha. Yuk kita come back to Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan mengeluh. Amin insya Allah. Amin, makasih banyak Pak Kiai. Aduh tapi saya udah gak kuat nih. Saya udah mau nyerah aja. Mau nyerah aja udah. Ceritalah, kita kan udah lama bareng-bareng sama Ustadz Maulana guru kita. Cerita kalau ada masalah cerita. Cerita apa? Masalah apa? Sabar atuh. Saya bukan masalah yang gituan. Sedih banget. Bukan, ini saya udah gak tahan nih. Kenapa? Saya gak sabar. Itu anginnya dingin banget nih AC-nya. Saya udah gak kuat. Ya Allah. Ya udah, izin dulu ya. Kirain apa? AC-nya dingin. Udah gak kuat beban kita. hidup gitu ya Allah. Lah kirain malah masalah kedinginan AC. Udah jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Mas Fadli. Ya Allah kirain kenapa?